Tapi kenyataan yang mau mengikuti itu minoritas. Jadi kalau di sini dikatakan aduan minal mujrimina, mujrimin itu mayoritas. Jadi saya memusuhi para nabi dan pengikutnya atau nabi dan ulama warasul anbiya serta umatnya yang taat dengan mujriminnya itu boleh dikatakan yang banyak ya mujrimin. Ulama warasatul anbiya, pengikut-pengikut setianya itu minoritas. Dan apa yang menjadi kenyataan itu adalah wujud di sekitar kita. Nah begitu kita tidak bersih tenang-tenang, tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang pendakwah dan kader-kader umat baik di Hiyas maupun di Yaumi yang sudah bertekad untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sesuai apa yang dipahami oleh salafus soleh, tidak boleh kendor. Sekalipun tidak kendor, itu sudah menghadapi tentangan. Apalagi kalau kendu, harus mempunyai tekad bahwa apa yang menjadi baik di Yaumi maupun di biasa adalah sesuatu yang agung nilainya. Sekalipun sedikit dalam ilmu, tapi dikaji dengan seksama sesuai pemahaman salafus saleh, yang sedikit itu banyak pendapatannya. Yang sedikit itu pendapatannya banyak. Saya ulangi, kita teruskan. Kadzalika ja'alna likulli aduwwan minal mujrimina. Mujrimin ini kalau kita dalam kehidupan Indonesia itu mayoritas. Mujrimin itu orangnya tetap sebagai orang Islam, sebagai bahkan menjadi pimpinan umat. Karena diyakini sebagai pimpinan dan diangkat sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan umat, apa yang mereka tawarkan kepada umat, sekalipun jelas-jelas itu bukan ajaran Islam, jelas-jelas bukan tuntunan Islam, umat Islam lebih suka. Karena sesuai dengan kehidupan yang banyak disukai umat. Banyak model-model kehidupan yang disukai oleh mayoritas. Jadi kalau sudah demikian ya, yang minoritas itulah yang dianggap suatu yang menjadi musuh daripada kehidupan atau saingan ya. Saingan daripada kehidupan. Nah inilah kenyataan. Nah kenyataan demikian itu kita pahami memang demikianlah kehidupan. Artinya hidup di dunia itu mayoritas manusia lebih suka kepada yang menyenangkan untuk hidup di dunia. Ya sudah, tidak salah kalau pertimbangannya karena disenangi. Pertimbangan agak luas, yaitu dengan memberi keyakinan bahwa hidup di dunia itu sementara, sedangkan manusia pasti akan kembali kepada yang hak, kepada yang al-haqqu, yaitu Allah, pasti mereka bakal merasa rugi yang tidak ada bandingannya. Inilah sekedar satu ayat yang kita kaji. Kemudian di terakhir itu, Fadarahum wa ma yaftarun. Karena kita itu ada kelompok sedikit, kelompok yang
berdakwah berdasarkan Quran Sunnah, pemahaman para salafus soleh ini sedikit sehingga diberi apa naca jawabannya ku sesuleh yaitu kalimat fadarahum bama yaftar bejarnoi apa yang mereka dustakan iftara itu perbuatan tipu daya bejarnona apa yang mereka buat tipu daya wong tipu daya ya sulit membedakan baik dan buruk tapi di ayat jelas fadarahum bama yaftaru apa yang mereka kerjakan itu hanya tipu daya. Biarkanlah mereka dan apa yang mereka buat tipu daya. Karena tipu daya sulit orang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi wong tipu daya biasanya wong seneng sing tertipu. Kenyataannya ya banyak orang yang tertipu. Pertanyaan ini aku tak ngumpi. Ben tanya jawab sih. Kita buka pertanyaan. Sektor kanan, sektor tengah, sektor kiri. Ada? Ya, kanan satu Bu Andari ya. Terus siapa lagi? Assalamualaikum, Andari dari Jogja. Bertanya, tadi Pak Yai mengatakan bahwa itu tipu daya, sehingga sangat sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang tipu daya. Kita itu harus bagaimana gitu, caranya supaya selamat. Ada lagi yang lain? Ini berkaitan dengan kehidupan kita di masyarakat. Kebanyakan, ya kalau saya pribadi sendiri, itu kan istilahnya di kehidupan masyarakat itu majemuk. Misalkan kebiasaan-kebiasaan, misalkan mohon maaf saja, misalkan ada yasinan misalnya gitu, kemudian pengajian peringatan, itu kita kan seolah-olah kita menghindari, padahal itu bukan ranah akidah. Sikap kita bagaimana agar kita tetap bisa serawung dengan masyarakat, ataukah kita tetap menarik diri, atau kita dibolehkan untuk serawung dengan mereka dengan sementara istilahnya untuk niatnya hanya untuk sosial, sifat sosial kita jangan sampai kita narik diri. Karena ketika di masyarakat kita dianggap beda, pasti yang dianggap itu bukan dari istilahnya bukan saudara saya, bahkan seperti itu. Ada skeptis begitu bahwa orang yang tidak bisa serawung dengan masyarakat dianggap ya mereka berbeda. Demikian. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Yogyakarta. Mohon penjelasan terkait dengan zuhrufal qauli ghurura. Ini aspek-aspeknya, batas-batasnya yang bisa kita ambil, oh ini menipu. Karena sendi kehidupan itu apa saja, konteksnya bisa di mana saja, kontennya bisa mulai dari keluarga sampai negara. Nah, bagaimana kita mengenali ini, zuhrufan qauli ghurura ini, ketika kita itu tidak bisa mengetahui, oh ini batas agama atau semua aspek ini bisa ditipu gitu ya sama setan manusia dan setan jin, atau hanya hal-hal tertentu saja yang perlu kita kenali sehingga kita bisa menjaga diri. Terima kasih. Yang pertama dari Bu Andari, tipu daya setan itu sulit membedakannya. Kadang-kadang kita merasa itu benar dan seterusnya. Kita harus bagaimana bersikap. Jadi tipu daya setan itu sulit. Saya pertanyaan, Sampun. Ini pertanyaan yang pertama Pak Yai. Ayo. Iya. Dari tipu daya setan itu kadang sulit membedakan ini benar apa tidak. Sulit membedakannya. Sehingga kita harus bagaimana? Tipu daya setan itu sulit membedakannya. Jadi ini zuhrufal kali ya. Terus bagaimana
membedakannya tipu daya setan itu. Saya ulangi, tipu daya setan itu sulit membedakannya. Bagaimana kita bisa mengetahui secara gampang tipu daya setan? Benar ngono ya? Kalau pertanyaan begitu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perkara itu tipu daya setan? Tipu daya setan itu macamnya banyak sekali. Orang loro telu papat iso pirang-pirang. Tapi secara singkat, perbuatan ataupun ucapan-ucapan ataupun tulisan-tulisan, saya ulangi, perbuatan, ucapan-ucapan atau tulisan-tulisan yang inti tulisan tersebut adalah melawan Al-Quran atau Sunnah Rasul. Nah, itu singkat, melawan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Nah, untuk mengetahui, nah kita itu nanti harus memahami apa yang menjadi perintah-perintah Allah, larangan Allah, arahan Allah, dan Rasulullah. Itu apa? Perlu dasar mengaji di perdalam. Tanpa begitu, sulit akan mengetahui apa itu sih tipuan-tipuan setan itu. Di sini saya tulis, di sini sudah salah tulis. Awal ayakuna aliman binususil kitab wa sunnah. Halaman 20 di sini. Awal ayakuna aliman binususil kitab wa sunnah. Ayakuna arifan bimasail ijma. Ayakuna aliman bilisanil Arab. Arabe ayakuna aliman binusul fikih. Al-Hafiz ayakuna aliman bin nasih wal mansuh. Yang ditakokno iki dhuwur. Dasis isane ngerti apa yang menjadi perbuatan orang, apa yang menjadi omongan orang, apa yang menjadi tulisan orang. Itu jadi yufrufal kauli atau penipuan itu harus dikembalikan kepada 5 perkara ini. Jadi orang yang menilai itu pertama harus mengetahui nas kitab dan sunnah, mengetahui pokok-pokok isi Quran dan hadis. Nomor keloro, arifan memahami masalah ijma, masalah-masalah yang menjadi keputusan umat Islam. Nomor telu, ayakuna aliman bilisanil Arab, alim tentang bahasa Arab. Nomor papat, aliman bi usul fikih, memahami usul fikih. Nomor 5, aliman bin nasih wal mansuh, paham tentang nasih mansuh, ayat-ayat yang dihapus dan yang menghapus. Jadi harus paham 5 itulah bisanya membedakan mana yuhrufal qauli tadi. Untuk selanjutnya itu kita harus belajar ini ada orang, ada anak, ada ya siswa-siswa yang di pelajaran atau disuruh belajaran untuk memahami tentang syariat. Artinya jadi kelompok ini kudune nyekolahno bocah sing rada pinter, ora usah pinter.
rada pinter. Sekolah nang Arab 4 tahun ae. Jadi S1 ae dhisik. Kan kajian yang kemarin sudah Kok kita kasih. dikembangno dhewe. Kalau di Bias halaman sing yang nang Arab ana piro? tertulis ini Ana 10 sudah sampai halaman ke-16. lek. Artinya Sudah berapa LC kita? kalau kita kembali kepada yang tertulis itu sudah banyak. Tak urung Karena Ya sekitar 7, Pak. masih belajar ya. Ya. Sing ketok telu, sing ketok wis rampung. Ya sudah, itulah perlunya kita itu mempunyai orang-orang mempunyai pembimbing kelak yang akan membimbing umat ini yang mengetahui tentang 5 perkara ini. Jadi tidak harus semua orang harus belajar. Cukup 5. Ya, besok yang penting ana sing gelem sekolah nang Arab. Sekolah nang Arab iku nek mulai malah iso tuku mobil. Kong kene ora nggo apa-apa. Rampung sekolah teko mah tuku mobil. Iku bocah sekolah nang Arab. Jadi untung ilmu ya oleh mobil, ngono. Itu yang sekolah di Madinah. Itu sekolah nang Madinah, iki lho sing kono ya. Bang Iman nggak dapat? Nggak punya mobil. Wes, senam loro apa iku? Wes Baik. wes, Nampaknya 1 dan 3 sudah terjawab ya, yang Mas Wahyu, Ustadz Wahyu. Dan dari jawaban tadi yang jelas tim Baksul Masail harus terus menggali ilmunya. LC yang baru lulus juga terus, yang sekolah ya terus, yang mendanai ya terus gitu. GJL. Dan kita arahnya sudah ke arah sana. Nah, pengikutnya kita ngajinya ya serius. Ya. Kalau libur senang. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Di masyarakat kita itu banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang macam-macam. Ada yang tidak penting, bahkan seolah-olah ajaran agama, tapi bukan ajaran agama. Dan itu mayoritas. Bagaimana sikap kita? Sementara kita butuh bermasyarakat sama mereka. Sementara juga kita ingin memasukkan ide-ide ajaran agama kita kepada mereka. Kalau kita memisahkan diri pada mereka, mereka tidak akan bisa kita sentuh untuk kita berikan ilmu ataupun kita menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, sehingga pertanyaannya, ya, bagaimana kita bersikap? Apakah kita memisahkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu yang memang banyak potensi waktu dan seterusnya? Atau memang kita bermasyarakat sehingga kita punya kesempatan untuk menyampaikan nilai-nilai yang sudah kita pelajari. Ya, ini potongannya sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat dan sulit untuk menyampaikan tentang dakwah yang hak atau Islam, Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman sahabat
kepada masyarakat. Nah, sudah barang tentu masyarakat secara umum tidak mau menerima. Lagi dulu salafi itu menciring. Lagi salafi menciring. Salafi itu jenggotan tapi. Oh, iki kaya Salafi Pak kula Pak. iki kaya salafi. Iya. Jenggotan. Nah, wes. Nah, adalah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Hidup di tengah masyarakat seperti itu, hidup di tengah masyarakat yang banyak penyimpangan-penyimpangan, jauh daripada tuntunan syariat, memang sulit. Tapi apa ya, iso mencari kehidupan yang lebih aman, mengoperasikan sunnah sesuai salafus soleh. Nah, ini membutuhkan. Jadi, di tengah masyarakat seperti itu sulit untuk menyampaikan kebenaran tentang Islam berdasarkan sunnah dan Al-Quran. Tapi Arab hidup pindah oleh nyambut gawe nek kono piye meneh. Nang kono ora iso nyambut gawe. Jadi ini ana permasalahan dua. Yang pertama masalah pekerjaan, yang kedua masalah bercampur berhubungan, selalu berhubungan dengan masyarakat yang jauh daripada al-Islam bitorikit sunnah wal hadis. Lalu bagaimana pilihannya? Pilihannya yang lebih tepat ya memang harus pindah di tempat atau tinggal di tempat yang bisa digunakan untuk menyampaikan Quran dan Sunnah berdasarkan salawat soleh. Kalau bisa. Namun karena ini masalah kehidupan, dan masalah kehidupan itu penting, karena pancen penggawean dari kembang tani, misalnya tanah nongkono, biar meneh, ya sudah, tinggal di situ, sambil sabar, sedikit-sedikit menyampaikan dakwah yang berdasarkan sunnah sahihah. Dan tidak perlu takut. Takut maksudnya dikucilkan, tidak perlu. Yang penting kalau kita akhlaknya baik, kemudian mau asarahnya baik, itu akan mendapat simpati. Jadi simpati bukan karena akidah, tapi karena akhlak, karena hubungan kekeluargaan, ketemanan, kemasyarakatan. Saya yakin akan mendapat simpati. Jam ini. Menit lagi. Cek 5 menit lagi waktu kita, 5:30-nya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Saya Kanti dari Purwokerto, mau menanyakan. Tadi disampaikan bahwa orang-orang mujrimin itu adalah mayoritas yang pertama, yang kedua mereka itu orang Islam, kemudian yang ketiga mereka adalah pemimpin umat. Di sisi lain itu kita sebagai orang minoritas, tetapi kemudian di akhir ayat dikatakan biarkan mereka. Maka posisi kita sebagai orang minoritas, sebagai orang yang minoritas, kemudian Allah disuruh membiarkan mereka, harusnya kita itu bagaimana? Terus membiarkannya itu sebatas apa?
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatarahum wa ma yaftarun. Fatarahum wa ma yaftarun. Ini surat An'am. An'am itu makiyah. Betul? Surat ini turun di Mekah. Artinya Nabi pada waktu itu masih dimusuhi umat yang paling banyak, paling berpengaruh dan paling berkuasa. Nabi masih di Makkah. Jadi Nabi tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat kecuali disuruh membiarkan dulu. Fadarahum wa ma yaftarun. Karena apa yang mereka perbuat perbuatan tipu daya itu. Karena tipu daya itu. Nah, karena apa? Karena Nabi belum mampu untuk memberi jawaban yang tegas. Nabi baru mengajarkan tauhid saja. Ya, jawabannya di ayat-ayat tauhid. Yang penting, wongku belum tauhid. Sekalipun orang itu menentang. Iku wis apik. Jadi orang iso memberi hukum yang tegas. Karena biarkan orang-orang itu sampai memaki dengan kata-kata yang tidak senonoh, memberi parab sebagai penipu daya, sebagai orang yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Biarkan saja mereka mengatakan itu. Yang penting kamu terus berdakwah tauhid. Artinya ayat itu ketika di Mekah memang disuruh membiarkan karena tidak mampu. Yang penting jalan terus tauhid. Mereka biar mengolok-olok, mendistriktifkan dan memusuhi, biar. Baik, waktunya sudah habis. Sudah 5:30. Kita rehat. Insya Allah besok kita ngaji lagi bersama Pak Kiai jam 8. Saya ulangi, kita ngaji dengan Pak Kiai besok pagi jam 8 sampai jam 10. Untuk acara berikutnya nanti akan diumumkan oleh panitia dan kita bisa melihat locatnya ataupun alur kegiatan kita. Baik, kita akhiri kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.